Bismillahirrahmanirrahim. Diperoleh oleh orang tua yang mana harta tersebut adalah menjadi nikmat bagi para ahli warisnya. Tetapi ketika mereka tidak menyadari itu adalah nikmat, kadang-kadang bisa menjadi musibah dan malapetaka di antara para ahli waris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-barakat wal khairat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah kita cintai ini untuk bisa melaksanakan salat berjamaah. Mudah-mudahan salat maghrib yang telah kita kerjakan tadi menjadi salat yang makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala serta seluruh pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun Anda berada, kembali kita melanjutkan kajian rutin kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Tentu bicara tentang masalah hukum waris, maka kita membahas tentang sebuah hukum yang detail yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bicara tentang hukum waris juga tentang sebuah ilmu di mana Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mempelajarinya. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah itu disebutkan, ta'allamul faraid wa 'allimuhun nas. Pelajarilah ilmu faraid ataupun ilmu waris dan ajarkanlah kepada yang lainnya. Fa innaha nisful 'ilm. Sesungguhnya dia adalah setengah daripada ilmu. Wa huwa yunsa, dan ilmu ini termasuk ilmu yang dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in yunzabu min ummati, bahkan ilmu tersebut termasuk ilmu yang paling awal dicabut daripada umatku. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu jikalau sebuah ilmu itu ditarik ataupun dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan apa? Dengan kondisi yang pertama, ketika orang enggak mau belajar berkaitan dengan ilmu faraid ataupun ilmu waris tersebut. Dan yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala wafatkan orang yang faham. Jadi kalau dua asbab ini terjadi, maka seakan-akan ilmu ini ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika sebuah ilmu itu dicabut dan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Wa tazharul fitan, akan banyak timbul fitnah-fitnah. Akan banyak timbul permasalahan-permasalahan. Apalagi bicara masalah warisan ini tidak terlepas daripada permasalahan harta, yang mana juga Allah mensifati harta di dalam Al-Quran dengan fitnah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, tempat kita dicoba, tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya ketika dia memiliki harta yang cukup, dia rajin ibadah,
silaturahim lancar, ya. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala uji dengan Allah mudahkan rezeki kepadanya, ya, ada sepeta ataupun ada beberapa tanah, ada harta yang melimpah dan lain sebagainya. Kadang-kadang dengan harta itu bukan membuat dia semakin dekat dengan Allah. Kadang-kadang dengan harta itu juga bisa menyebabkan terjadinya keributan di antara sesama keluarga. Contoh dalam permasalahan warisan, ketika enggak ada harta, akur-akur antara abang beradik. Ketika ada sedikit harta yang ditinggalkan oleh orang tua, ya, itu sudah ribut, ya, maka ini dikenal dengan ataupun dikatakan dengan fitnah. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sering kita ulang-ulang bahwasanya bicara tentang masalah hukum waris, sejatinya kita bicara tentang masalah nikmat. Karena harta yang kita dapat enggak perlu kita capek-capek kerja. Harta yang kita dapat enggak perlu kita keluarkan keringat. Bahkan ini adalah nikmat yang diperoleh oleh orang tua, yang mana harta tersebut adalah menjadi nikmat bagi para ahli warisnya, ya. Tetapi ketika mereka tidak menyadari itu adalah nikmat, kadang-kadang bisa menjadi musibah dan malapetaka di antara para ahli waris. Baik, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada beberapa pertanyaan umum yang sering kita dengar dalam masyarakat. Contoh, ketika ada yang tanya, Ustaz, sebenarnya siapa yang bertanggung jawab untuk membagi harta warisan? Apakah yang bertanggung jawab ini adalah anak yang tertua atau seluruh ahli waris itu ikut bertanggung jawab? Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, perlu kita garis bawahi bahwasanya ketika meninggal dunia seseorang, maka harta yang ditinggalkan oleh almarhum pada dasarnya adalah milik semua ahli waris. Kita tidak hanya mencontohkan harta yang besar-besar, bahkan barang kecil milik almarhum yang mana itu dikenal dengan harta yang benar-benar dimiliki oleh almarhum. Contoh misalkan jam tangan peninggalan almarhum, itu pada dasarnya ada hak bersama di antara ahli waris. Jadi enggak boleh salah satu ahli waris misalkan langsung mengambil jam tangan peninggalan orang tuanya, ini untuk saya, tanpa dia minta izin semua ahli waris. Ini enggak boleh, ya. Atau bukan hanya itu, kadang-kadang ada juga sebagian ahli waris yang menguasai ataupun yang sering yang terjadi juga dalam masyarakat, ketika seorang ibu meninggal dunia, yang namanya ibu-ibu pasti banyak meninggalkan perkakas rumah tangga. Ada piring yang mungkin sedikit unik sih, ya. Ada gelas, ada sendok, garpu dan lain sebagainya. Kadang-kadang ini juga menjadi fitnah. Contoh, ada kejadian yang pernah kita ceritakan ketika seorang meninggal dunia, meninggalkan beberapa orang anak, lalu salah satu anak langsung mengambil piring peninggalan orang tuanya, dibawa pulang, ya, tanpa minta izin semua ahli waris. Jadi piring dibawa pulang, sendok dibawa pulang, garpu dan lain sebagainya, ya, itu dibawa pulang tanpa diketahui oleh ahli waris yang lain. Kapan ketahuannya? Ketahuannya ketika ada acara di rumah anak yang mengambil itu. Jadi ketika diundang semua ahli warisnya, diundang semua tamu, lalu ada salah satu ahli waris yang melihat ini sepertinya piring peninggalan ibunda kita, ya. Kok main ambil terus, ya. Kenapa main bawa pulang terus? Kita kan juga pingin. Lalu abang yang lihat ini bilang sama adik yang lain, "Dek, gawat kali kakak main bawa pulang terus." Padahal ini adalah harta peninggalan orang tua, kita juga ada hak di situ. Nah, sehingga ini jadi permasalahan, ya. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang ditinggalkan oleh almarhum yang miliknya secara sempurna, maka itu semua di sana ada hak semua ahli waris.
Maka ketika ditanya siapa sebenarnya yang bertanggung jawab dalam pembagian harta warisan, secara umum seluruh ahli waris itu bertanggung jawab. Namun jikalau ada di antara ahli waris yang mungkin yang lebih tertua ataupun abangnya lebih tua, sedangkan adik-adiknya masih kecil, ya, maka di sana ada tanggung jawab seorang abang ataupun anak tertua untuk menjaga amanah daripada harta peninggalan orang tuanya, yang di sana juga ada hak adik-adiknya yang masih kecil tersebut. Jadi nggak boleh mentang-mentang yang tertua lalu dia mengatakan saya yang kelola dan saya berhak menjualnya, ya, tanpa izin daripada yang lain. Kadang-kadang ada kejadian. Jadi ketika meninggal orang tua karena dia menganggap dia paling dewasa, paling tua, yang lain masih kecil-kecil, lalu dia jual harta peninggalan orang tua. Tidak diberikan kepada adik-adiknya, melainkan hanya sedikit saja. Misalkan laku sebuah sepetak tanah sekian ratus juta, dikasih untuk adik-adiknya hanya 10 juta, sedangkan selebihnya dia menikmati semua. Maka ini adalah kezaliman. Dianggap dia tidak amanah, ya. Padahal di sana ada tanggung jawab seorang wali untuk menjaga hak adik-adiknya ataupun anak yatim yang ditinggalkan oleh almarhum. Maka jemaah yang dimuliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-6, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Ujilah anak-anak yatim itu dalam hal mengatur harta sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Jadi ada harta anak yatim ini harus kita berikan sampai mereka menjelang usia untuk menikah. Fa in anastu minhum rusyda, lalu jika mereka sudah cukup umur untuk menikah dan dia dianggap sudah cakap dalam mengurusi harta, fadfa'u ilaihim amwalahum, hendaklah mereka menyerahkan ataupun dia menyerahkan kepada anak-anak tersebut, ya. Dan disebutkan lanjutan daripada ayat tersebut, wala ta'kuluha israfan wa bidaran ayyakbaru, dan enggak boleh seorang wali itu, ya, dia memakan harta anak yatim secara berlebihan, israfan. Misalkan adik-adiknya masih kecil, lalu abangnya yang paling tua karena dianggap dia yang mengelola harta, dia beli mobil baru, padahal di sana ada harta adiknya. Ini dianggap telah berlebih-lebihan, israf, ya. Dan janganlah wabidaran ayat baru, dan janganlah untuk memberikan secara tergesa-gesa sebelum mereka dewasa. Jadi nggak boleh kan ketika kita berikan ini masih kecil kita kasih itu saat dia. Jangan, barangkali dia belum cakap dalam mengurusi harta, maka di sana ada tanggung jawab seorang wali untuk mengurusi harta tersebut. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, lalu lanjutan ayatnya disebutkan, faman kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf, ya. Maka jikalau seorang walinya itu yang memelihara harta itu mampu untuk menahan diri daripada memakan hak anak yatim itu, hendaklah dia menahannya. Kalau dengan catatan walinya ini dia menjadi ataupun dia seorang yang memiliki kemampuan, wali yang mampu, ya. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Tapi kalau walinya ini termasuk orang yang fakir, dia sendiri fakir tapi dia diberikan amanah untuk menjaga harta anak yatim, maka dia boleh memakannya secara ma'ruf, secara wajar. Contoh misalkan beli beras daripada harta peninggalan itu untuk dimakan sama-sama, maka ini boleh, ya. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini tentang tanggung jawab seorang wali ataupun anak tertua dalam menjaga harta
peninggalan orang tuanya terhadap hak adik-adiknya tersebut yang masih kecil. Jadi nggak boleh mentang-mentang dia mengatakan, oh lu anak paling tua, saya anak yang paling tua, saya berhak menjaga ataupun mengatur harta peninggalan orang tua. Nggak boleh. Ya. Boleh dia atur, tapi sekali lagi dengan menjaga amanah hak tersebut yang diberikan untuk adik-adiknya ketika adiknya sudah beranjak usia untuk menikah. Ya. Maka ini fungsi dan tanggung jawab daripada seorang wali untuk menjaga hak anak yatim. Jadi ini betul-betul diuji amanah ini. Ya. Ada kalanya kadang-kadang setan juga ikut bermain. Ya. Nanti bisik setan, kamu pakai aja dulu. Ya. Anak-anak itu kan gak ada yang tahu. Kamu gadai aja dulu. Sehingga dengan uang itu kamu bisa menikmati. Itu kan adik-adik kamu gak ada yang tahu. Sehingga ada kejadian itu. Ya. Jadi oleh ahli waris, salah seorang ahli waris yang tertua itu diam-diam menggadaikan harta peninggalan orang tuanya. Dia gadaikan satu petak tanah sawah dengan beberapa mayang emas. Dan ini biasa praktek ini sering terjadi di daerah kampung kita. Ya. Jadi ada beberapa petak tanah peninggalan orang tuanya lalu digadaikan oleh anak yang tertua tanpa diketahui oleh ahli waris yang lain. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, yang digadaikan ini pun bukan sedikit. Ketika dihitung ada beberapa petak tanah peninggalan orang tua, yang dihitung nilai emas yang sudah digadaikan dan dinikmati sama dia kurang lebih hampir 50 mayang emas. Jadi, dan ini diam-diam tidak diberikan ataupun tidak dikasih tahu kepada ahli waris yang lain. Apalagi jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, karena penangguhan pembagian warisan dalam waktu yang lama sampai adik-adiknya sudah dewasa gak dibagi juga. Alasannya apa? Ketika ditanya sama adiknya, mau usah kita jual dulu. Inilah harta peninggalan orang tua kita. Padahal diam-diam dia sudah menggadaikan kepada yang lain. Ya. Jadi ini sekali lagi bicara tentang masalah harta ini juga rentan daripada godaan syaitan. Apalagi dalam hal menjaga harta anak yatim. Maka bahaya sekali kalau kita memakan hak anak yatim. Ya. Adik-adik yang masih kecil kita makan haknya itu bahaya sekali. Ya. Maka di dalam surat An-Nisa ayat ke-10 Allah mengancam bagi orang-orang yang memakan hak anak yatim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, itu sama dengan dia telah memakan bara api dalam perutnya. Walaupun hari ini kita lihat dia bisa makan enak, dia bisa makan dengan nikmat, rupanya ketika dilihat sumbernya, ada harta anak yatim, itu maka sama dengan dia telah memakan bara api dalam perutnya. Tidak hanya sampai di situ, bahkan lanjutan ayat dalam Al-Quran, wasayaslawna sa'ira, di hari akhir nanti dia akan dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Jadi ini jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya ada tanggung jawab seorang wali ataupun anak yang tertua untuk menjaga hak daripada adik-adiknya yang masih kecil tersebut dari peninggalan harta warisan orang tua mereka. Jadi pada dasarnya jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, ketika ditanya siapa yang bertanggung jawab berkaitan dengan peninggalan harta ataupun harta peninggalan daripada orang tuanya, maka seluruh keluarga ada ikut bertanggung jawab, karena di sana mereka semua memiliki hak. Namun jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada di antara ahli waris ada yang masih kecil, ada yang sudah dewasa, maka di sana ada tanggung jawab yang dewasa tersebut untuk menjaga hak daripada adik-adiknya ataupun anak yatim yang masih kecil itu. Jadi ini berkaitan dengan pertanyaan tadi, maknanya siapa yang bertanggung jawab. Ya. Jadi ini sekali lagi jemaah yang muliakan oleh Allah SWT termasuk kasus yang banyak terjadi. Begitu juga kadang-kadang ketika meninggal salah satu orang tua, ini banyak kejadian.
Contoh, meninggal seorang istri, meninggalkan ahli warisnya ada suami dan juga ada beberapa orang anak. Nah, biasanya dalam kasus-kasus yang terjadi di masyarakat itu tidak difaraidkan, ya, itu tidak difaraidkan, ya. Alasannya masih hidup bapak, ya. Padahal di sana ada harta yang memang harus difaraidkan, yang dimiliki, yang benar-benar harta itu dimiliki oleh almarhumah ibunya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT harus kita inventarisir nanti, mana harta yang benar-benar dimiliki oleh almarhumah, mana harta yang benar-benar milik ayah daripada anak-anak, ya. Sehingga yang dibagi yang mana? Harta yang benar-benar milik almarhumah tadi. Seorang istri meninggal dunia, meninggalkan suami dan anak-anak, maka yang dibagi itulah harta yang benar-benar milik istri. Nah, kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dalam prakteknya kadang-kadang kayak seperti tadi, karena masih hidup ayah maka tidak dibagi harta peninggalan. Nah, sampai apa yang terjadi? Sampai ayah daripada anak-anak ini menikah lagi. Jadi ketika sudah menikah lagi, itu sudah terjadi pencampuran harta dengan istri yang baru. Sehingga apalagi nanti ada aset harta bersama dengan istri pertama dijual oleh ayahnya ataupun oleh suami, lalu dibuat aset ataupun dibuat rumah dengan masa istri yang baru, istri keduanya ini. Nah, sehingga terjadi saling klaim nanti. Kapan terjadi permasalahan? Ketika meninggal suami ataupun ayah daripada anak-anak. Jadi ketika meninggal, nanti istri yang kedua ini mengatakan bahwasanya rumah itu adalah harta bersama, karena dibangun ketika sudah menikah dengan dia. Sedangkan anak-anak dari istri pertama tadi mengklaim itu ada harta mama kami dulu yang belum dibagi oleh ayah semasa ayah hidup, dijual lalu dibuat rumah semasa dengan istri kedua. Jadi ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini banyak terjadi seperti itu. Padahal idealnya ketika kita ingin berbicara, ketika misalkan ada salah satu daripada orang tua ingin menikah kembali, maka harus diselesaikan dulu berkaitan dengan harta peninggalan daripada istri pertama tadi, ya, selesaikan, ya. Sehingga ataupun setidaknya kita lakukan pemilahan, mana ini harta almarhumah istri. Di sana ada hak suami 1/4, sisanya ada hak untuk anak-anak, ya. Kemudian ketika dia menikah kembali dengan istri keduanya, sudah jelas mana yang menjadi hak milik hak anak-anak daripada istri pertama, mana nanti yang menjadi hak milik harta bersama dengan istri kedua nanti. Jadi ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kalau tidak, kadang-kadang ada saja terjadi permasalahan. Belum lagi nanti ketika dijual harta bersama dengan istri pertama, lalu kemudian ATM suami dipegang oleh istri keduanya. Ini juga banyak kejadian. Jadi secara diam-diam dia habiskan, ya, ataupun dia balik nama atas nama istri kedua ataupun atas nama ponakannya, sehingga anak-anak dari istri pertama kan bertanya-tanya, mana dulu tanah hasil penjualan tanah, kok nggak ada kelihatan apa-apa nih, kok cepat kali habis. Ini kan jadi pertanyaan, ya. Jadi ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, beberapa kasus yang sering terjadi, ya, di dalam masyarakat. Makanya kalaupun ada salah satu orang tua yang masih hidup, maka dia juga bertanggung jawab untuk menjaga hak daripada warisan dari pasangannya yang meninggal dunia. Contoh seperti tadi, meninggal istri, maka di sana ada hak suami untuk menjaga harta anak-anak yang harus difaraidkan daripada harta peninggalan istrinya yang pertama. Apalagi jikalau dia ingin menikah kembali, ya,
ini harus diselesaikan di awal. Kalau tidak akan terjadi pencampuran harta yang bisa mengakibatkan nanti terjadi perselisihan antara istri yang kedua dengan anak daripada istri yang pertama, ataupun anak-anak dari istri pertama dengan ibu tirinya. Jadi ini ya termasuk beberapa kasus yang sering terjadi dalam masyarakat. Kemudian jemaah yang dimuliakan ya Allah Subhanahu wa taala juga berbicara tentang penundaan pembagian warisan. Ini juga termasuk kasus yang sering terjadi dalam masyarakat. Beberapa waktu yang lalu ada kasus meninggal seorang orang tua, meninggalkan 4 orang anak. Lalu apa yang terjadi? Ketika meninggal orang tuanya belum difaraidkan, meninggal orang tuanya katakanlah tahun 2020, belum difaraidkan harta peninggalan orang tua, di tahun 2022 meninggal anak pertama, yang mana anak pertama ini sudah berkeluarga. Nah, yang ketika meninggal anak pertama ini dia hanya memiliki seorang istri dan belum ada keturunan, dan baru mau dibagi harta peninggalan orang tuanya di tahun 2024 ini. Jadi ketika mau dibagi, bagaimana? Apakah kita hitung hak untuk anak pertama? Maka dalam kasus ini tetap kita hitung. Karena sekali lagi penentuan ahli waris itu adalah ketika meninggal almarhum, bukan ketika mau bagi. Jadi ketika meninggal almarhum di tahun 2020, siapa masih hidup? Semua anaknya masih hidup, maka semua ada hak. Tetap harus kita hitung hak semua. Nah, kondisi sekarang anak pertama ini sudah meninggal dunia, maka bagaimana? Tetap kita hitung haknya. Kemudian setelah kita mengetahui porsi daripada hak daripada anak yang pertama ini, kemudian difaraidkan kembali porsinya. Katakanlah misalkan 4 orang anak ini katakanlah laki-laki semua, harta 400 juta. Berarti kan masing-masing tinggal bagi rata saja kalau anak laki-laki semua 100. Maka hak untuk yang laki-laki tadi yang pertama itu dari 100 juta itu difaraidkan kembali. Untuk siapa? Untuk di istrinya. Di sana ada hak istrinya. Berapa porsi bagian istrinya? Ketika almarhum belum ada keturunan, maka ada hak istrinya 1/4 berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-12. Berarti dari nominal 100 juta tadi geser, di sana ada hak istrinya sebesar 25 juta, 1/4 dari 100 juta. Sisanya itu diberikan kembali kepada saudara kandung yang 3 orang yang masih hidup. Nah, jadi ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Bahkan dalam kasus yang kita sebutkan tadi, kondisi hari ini karena meninggal di tahun 2022, tahun 2024 baru dibagi. Nah, kondisi hari ini istri daripada suami yang pertama sudah meninggal itu, dia sudah menikah lagi. Kan sah-sah saja. Ketika sudah selesai masa iddah kematian 4 bulan 10 hari, lalu kemudian seorang wanita ini dia boleh menerima pinangan orang lain. Nah, lalu ketika nanti ada ahli waris yang bertanya, "Ustaz, kan ini istrinya sudah menikah lagi, apakah dia ada hak? Masih ada hak dari suaminya yang dulu yang meninggal dunia?" Nah, sekarang kita lihat ketika meninggal suami yang dulu, itu hubungan mereka bagaimana? Masih hubungan suami istri kan? Masih. Mereka dipisahkan dengan kematian, maka dia ada hak. Walaupun kondisi hari ini dia sudah menikah lagi. Jadi tetap kita lihat. Karena sekali lagi bahwasanya penentuan ahli waris itu adalah ketika meninggal seseorang, bukan ketika mau bagi. Ya. Jadi harus diberikan juga hak kepada istri daripada suami yang pertama tersebut. Diberikan hak 1/4. Ya. Jadi kalau tidak diberikan, ini pada dasarnya zalim juga. Karena sekali lagi bicara tentang masalah warisan, kita bicara tentang masalah hak. Dan Allah telah menetapkan hak di dalam Al-Quran bagi tiap-tiap yang berhak. Maka hak-hak tersebut, bagian-bagian itu sekali lagi bukan ditentukan oleh para ulama. Bagian-bagian itu bukan juga ditentukan oleh para nabi, tapi bagian-bagian itu langsung datang ketentuannya daripada
Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-11, An-Nisa ayat ke-12, An-Nisa ayat 176 tentang porsi masing-masing ahli waris. Maka oleh karena itu jamaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penting kita ketahui bersama. Jangan sampai kita menzalimi hak daripada ahli waris yang lain. Karena sejatinya sebagaimana kita sebutkan tadi, bicara masalah faraid ataupun masalah hak warisan ini kita bicara masalah hak. Dan ketika kita menzalimi hak orang lain, maka berarti kita telah memakan yang bukan hak kita. Termasuk seperti orang yang mencuri, ya. Dia memakan yang bukan haknya. Bahkan di sana ketika dia menzalimi hak orang lain, kita lihat dalam surat An-Nisa ayat ke-14. Jadi setelah Allah menjelaskan porsi bagian masing-masing ahli waris, An-Nisa ayat ke-13 tentang balasan bagi orang-orang yang ikut perintah Allah, An-Nisa ayat ke-14 tentang balasan bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melampaui batasan ketentuan Allah dengan menzalimi hak orang lain, maka ancamannya ada 3. Jadi ini bahaya sekali. Ancamannya dalam Al-Quran disebutkan ada 3. Yudkhilhu naran, yang pertama dia masuk neraka, khalidan fiha, kekal dia di dalamnya, walahu azabun muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, jangan kita anggap masalah harta warisan ini masalah sepele, ya. Tapi Allah langsung menentukan, dan juga Allah akan melihat. Sebenarnya ketika Allah memerintahkan sesuatu, ini kan juga ujian dari Allah kepada makhluknya. Mau nggak ikut perintah sebagaimana yang aku gariskan dalam Al-Quran, ya. Jadi ujian itu bukan hanya dalam hal ketika kita mendapatkan ataupun dalam hal bentuk larangan-larangan saja. Perintah dalam Al-Quran juga ujian. Larangan dalam Al-Quran juga ujian bagi seorang hamba. Maka Allah akan lihat, mau nggak seorang hamba ini dia ikut perintah Allah untuk menjalankan porsi ataupun hak sebagaimana hak yang telah Allah gariskan dalam Al-Quran. Maka oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini penting kita ketahui bersama berkaitan dengan beberapa kasus yang kita sampaikan tadi tentang pembagian harta warisan. Karena sejatinya setiap harta yang kita dapatkan ini semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Min aina tasabahu, dari mana kita peroleh harta itu, wa fima anfaqahu, dan kemana kita habiskan harta itu, semua kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang ada dalam majelis pada malam yang bahagia ini insyaallah mampu mempertanggungjawabkan terhadap amanah harta yang telah Allah berikan kepada kita. Dan ketika kita banyak-banyak berinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah harta yang kita belanjakan di jalan Allah tersebut akan menarik kita menuju ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana